Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Kurniawan. Pada kali ini kita akan membuat sebuah project root dengan bahasa Java. Pertama-tama kita akan membuat sebuah tempat penampung datanya pada Excel kali ini. Bisa juga kita buat pada IntelliJ, namun langsung saja kita pada Excel saja. Jadi sesuai namanya, pada tabel ini dia akan menampung NIM. Kemudian di sampingnya kita akan membuatkan nama. Lalu di sini untuk menampung nama. Kemudian kita akan membuat halaman. Lalu di sini semester. Sini SKS. Di sini untuk menampung IPK. Untuk merapikannya, kita bisa membuat di sini menggunakan format dan menggunakan autofit saja. Lalu diberikan garis. Dan kita akan menyimpannya sebagai format CSV. Di sini ada save as atau simpan sebagai. Kita akan mencari di mana letak IntelliJ ini berada. Dapat dilihat di sini. Dia berada di dokumen, kemudian dia project dan namanya adalah tutor root. Di sini kita kasih format CSV dengan nama Java. Dan ini kita tutup saja, kemudian kita masuk pada IntelliJ-nya. Di sini sudah ada datanya yang kita buat tadi. Semua data dipisahkan oleh koma. Kemudian pertama-tama kita akan membuat kelas mahasiswa di sini. Ini digunakan untuk menampung data nanti. Jadi di sini kita akan menggunakan private. Private ini digunakan agar tipe data yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas ini saja. Jadi sesuai yang dibuat tadi, ini akan kita buat ulang di sini. Itu ada alamat juga.
Untuk IPK dia menggunakan data double karena akan menggunakan angka desimal. Lalu kita akan membuatkan konstruktor di sini. Kita akan generate, secara otomatis akan menciptakan konstruktornya. Lalu kita tekan Shift untuk memilih semua yang ada di sini. Dan konstruktornya sudah jadi. Kemudian lanjut kita akan membuat getter untuk mengambil nilai yang ada di konstruktor tadi. Kemudian di bawahnya kita berikan toString untuk memberi nilai array jadi string nantinya. Nah, kelas mahasiswa sudah selesai, kita lanjut pada database. Database ini digunakan sebagai dasar root itu sendiri. Jadi di sini kita akan membuat private array list. Di sini kita mengimpor Java Util Array List karena kita menggunakan array list. Jadi di dalam nama sini kita berikan sesuai nama kelas yang sebelumnya, yaitu mahasiswa pada di sini. Mahasiswa data, kita akan beri nama data new array list, lalu kita tutup. Kemudian selanjutnya kita membuat private string dengan nama variabel file name atau nama file. Di sini kita membuat nama dari data ini, CSV ini. Ini akan merujuk pada nama file itu. Lalu private path, karena path belum ada, nanti otomatis program akan mengimpornya di sini. Path ini digunakan sebagai penghubung antara program dengan file tadi, file CSV tadi. Jadi di sini dia akan merujuk ke file name. Jadi nama file itu berada di tipe data string tadi yang bernama file name, yang dimana namanya adalah CSV sesuai yang di atas ini. Kemudian di bawahnya kita buatkan konstruktor untuk memanggil open di public database. Kemudian di bawahnya kita buatkan lagi public array list. Mahasiswa, karena ini adalah getter, maka kita berikan get data. Kemudian si jadi dia akan mengembalikan nilai return data. Jadi lanjut kita akan membuat metode open sesuai yang ada di sini. Di sini kita akan membuat try catch. Jadi di sini ada list string. Karena list belum ada, kita akan mengimpornya.
Di sini import kelas Java Utilist. Di atas sudah jadi. Kita beri nama lines atau baris. Kemudian files. Jadi di sini akan membaca semua baris pada lines nantinya yang berada dalam pad tadi. Kemudian kita akan membuat iterasi untuk membaca array listnya nanti. Di sini kita akan membuat data line yang akan menampung panjang data yang ada di array nanti. Jadi lines get i akan menampung setiap iterasi yang berada pada lines tadi nantinya. Kemudian di sini kita membuat array string array di sini kita split ini berfungsi sebagai pemisah data nantinya. Di data CSV ini kita menggunakan koma sebagai pemisahnya, jadi pada bagian ini kita isi dengan koma. Kemudian kita akan memberi instruksi di mana string name itu sama dengan array ke 0. Jadi pada array ke 0 itu ada name. Begitu pula selanjutnya. Nama berada pada elemen ke 1. Di sini kita menggunakan parse. Dia akan mengonversi string semester menjadi integer. Jadi parse int yang berada pada elemen 3. Di sini juga kita akan konversi pada elemen 4. Jadi di elemen terakhir itu berisikan IPK, jadi di sini adalah akhir dari ini. Kemudian kita akan membuat objek yaitu mahasiswa dengan variabel MHS. Mahasiswa di sini sesuai dengan data sebelumnya, dia akan berisikan itu nim sesuai ya, nama, alamat, SKS, kemudian IPK. Sesuai yang terdapat pada sini ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Kemudian kita akan menambahkan data
Jadi untuk menambahkan objek release data dan selesai. Pada bagian bawah kita akan buat catch IO exception Java IO. Jadi di sini dia akan mengimpor otomatis Java IO karena dia menggunakan library tersebut. Kita kasih nama dengan dia akan throw new runtime exception. Jadi ini digunakan jika terjadi error saat membaca file, dia akan melempar ke sini runtime exception. Kemudian kita akan membuat metode save pada bawah sini untuk menyimpan data nantinya public. Di sini kita membuat string builder dengan nama sb string builder. Ini digunakan untuk menyusun string secara efisien. Jadi di sini ada sb open. Jadi untuk menambahkan header pada CSP tadi, di sini ada name, kemudian nama, alamat, dan kita beri /n untuk memberi baris baru. Kemudian di bawah ada percabangan if, jadi jika data itu tidak kosong maka di sini ada perulangan for i untuk membaca data nantinya. I lebih kecil dari ukuran data. Kemudian di sini kita panggil objek tadi mahasiswa mhs data dot get. Dia akan mengambil setiap objek mahasiswa dari ArrayList. Jadi untuk tiap barisnya kita membuatkan string lain lagi, yang dimana mhs akan mengambil name atau getter name, kemudian ditambah dengan koma. Yang ditambah nama, kemudian SKS lalu itu SKS yang terakhir get Jadi ini semua digunakan untuk menyusun baris data dengan pemisah koma dan mengakhiri dengan new line. Di sini new line atau /n.
menambahkan string lain ke akhir string builder tadi. Lalu di bawahnya kita buat try catch lagi. Jadi program akan mencoba menulis atau write string builder to string. Lanjut catch IO exception by Kemudian di sini kita akan membuat public void view. Ini public void view metode yang digunakan untuk menampilkan data dalam format table di konsol nantinya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tabel manual menggunakan sort. Lalu di sini kita membuat printf karena kita akan membuat jaraknya. Jadi persen 8,8 S. S di sini artinya semua huruf yang akan dicetak itu huruf besar. Terus kemudian ditambah dengan ditambah di sini kita akan membuat 20 tanpa garis samping lagi. Untuk alamat kita beri jarak 15 saja, 15. Kemudian di sini SKS untuk SKS karena hanya beberapa angka kita hanya kasih jarak 3 saja. Kemudian di sini IPK. Kita akan hapus ini. Lalu di sini kita beri, oh ternyata ada penutupnya. Kita kasih penutup bagian sini. Persen N. Kita akan berikan batas garis hingga 100. Di sini terlihat berapa panjang kode ini, 99, 99 dan 100, sama dengan yang di atas ini. Dan kita akan membuat for untuk
menampilkan data nantinya yang berasal dari objek mahasiswa atau kelas mahasiswa. Data karena ukurannya sama, jadi kita copy paste saja yang ada di atas ini. Jadi yang diubah hanya bagian sini. Kita akan memberikannya getter. Jadi di sini dia akan get name. Kemudian yang bawah sini get nama. Kemudian di sini alamat. Setelah alamat semester ya. Ini nama alamat aja. Semester. Astaga. SKS-nya kelupaan. Jadi semester ini dia pakai 8. Kok semester 8? Semester mah bisa 3 juga. Jadi yang 8 itu yang 8 dipanjangin ini. Jadi di sini semester dia ganti menjadi SKS. Lalu ditutup dengan short final end, atau kita akan membuat baris baru yang dimana isinya adalah ini, batas tutup terakhir. Di sini kita akan membuat metode insert. Jadi dia itu menggunakan tipe data boolean. Dia akan menambahkan data baru jika nim belum ada. Jadi boolean insert. Jadi sama saja yang ada di sini. Ini copy saja jadi. Dimana boolean berstatus atau nilainya adalah true. Jadi kita akan membuat if untuk mengecek apakah nim sudah ada di database. Jadi jika data itu kosong is jadi
if jika data dapat kemudian mengambil get min. Di sini kita akan memberikan equals ignore case, dia akan mengabaikan besar kecilnya huruf nanti atau status sama dengan files, kemudian break. Jadi program akan meminta inputan ini jika dia statusnya true, tetapi jika datanya itu tidak kosong maka status sama dengan false, dia akan tidak mengambil data. 1, 2, 3 enter. Jadi jika status sama dengan true maka di sini kita akan membuat lagi objek mahasiswa sebagai mahasiswa, kemudian mahasiswa karena sama yang di atas ini kita copy saja. Data akan menambahkan mahasiswa data. Ini akan menyimpan data ke file CSV setelah penambahan. Kemudian return, dia akan mengembalikan status. Kemudian kita di sini membuat metode search atau cari untuk mencari data berdasarkan NIM atau nama, alamat, seterusnya. Tapi di sini hanya menggunakan NIM. Jadi di sini kita akan membuat public search string NIM. Dan int index itu sama dengan 1. Ya sama di atas ini if data, jika data itu kosong empty maka iterasi akan dimulai untuk mencari datanya. For no lebih kecil dari ukuran data size. Karena isinya sama, kita copy paste yang bagian atas ini saja. Kemudian indeks berubah menjadi i atau iterasi. Kemudian break. Lalu kita akan mengembalikan return index. Kemudian di sini kita membuat metode update untuk memperbarui data. Kemudian di sini ada index karena isinya sama yang sebelumnya, yang ini kita akan mengambilnya dari sini saja. Jadi boolean sama yang di atas, dia statusnya files, dia kebalikannya ya.
jadi kebalikan di advance. Ya, kita akan menggunakan ini, jadi kita copy saja untuk mempercepat waktu pembuatan. Jadi jika indeks lebih besar sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dari data.size, maka karena datanya sama, kita copy yang di atas saja. Di sini ada setter, set index, dan mahasiswa. Kemudian dia akan menyimpan datanya. Jadi statusnya berubah menjadi, kemudian kita akan mengembalikan nilai true atau nilai status jadi true. Status. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metode delete. Jadi public boolean delete ini akan menghapus data mahasiswa berdasarkan indeksnya nanti. Di sini juga sama, kita akan boolean status sama dengan false jika jadi dia akan menghapus data remove. Indeksnya yang akan di remove, kemudian dia akan menyimpannya, lalu statusnya berubah lagi menjadi true. Mengembalikan nilai dan inilah database-nya. Kita periksa kenapa bisa error, kurang ada sih. Cek ini ya, jadi pada sebelumnya itu terdapat banyak error, terdapat di sini 29, dan setelah mencari beberapa saat ditemukan di sini. Seharusnya di sini itu kita tambahkan huruf L lagi dengan aligns, jadi seperti ini, align spread. Tahu sini. Nah, berkurang, errornya berkurang. Jadi kita akan melakukan perbaikan kode. Dan ya, di sini dia menggunakan titik koma. Karena throw itu bagian dari catch, maka kita berikan dia pemrograman, maka errornya berkurang jadi 6. Kemudian review tanda penutup. Oh, bagian sini ya tinggal 5.
Oh ya, sisa 4 error. Update status, aduh, dan tinggal 2 errornya. Dan sisa 1 vector string. Ini salah. Vector string. Ya, vector string. Right string. Vector string. Ini salah sih. Get bytes. Seharusnya pada bagian ini tidak ada error, tapi tidak diketahui kenapa bisa error. Kodenya sudah benar. Beta file name ini di sini tidak ada bytes. Kok bisa? String builder to string. Jadi pada kesalahan sebelumnya itu ternyata bagian di sini itu dalam kurungnya keluar, dan di sini haknya diberikan string right string. Nah, sudah tidak ada error sama sekali. Kita periksa ulang. Tadi brackets yang di atas. Ya di sini coba pakai string, jadi harusnya bagian bawah ditarik pakai right string. Kemudian kita lanjut membuat kelas user interface atau tampilannya nanti. Jadi di sini sebagai user interface. Di sini kita akan menggunakan scanner karena kita akan meminta inputan pada user nantinya. Kemudian untuk menampilkan menu di sini kita membuat static void menampilkan menu. Di sini kita PLN. Ini disesuaikan sesuai menunya nanti.
sebagai petunjuk untuk inputan user nantinya. Jadi untuk create, membuat file atau mengisinya pas. Kemudian di sini create kemudian update sesuai dengan namanya, create dan update. Lalu bagian bawah sini delete. Lalu untuk menjalankan codingannya, kita di sini membuat public main atau public static void main, yang dimana database itu kita akan membuat objek database dengan nama db. Ini namanya bebas, jadi kita akan memberikan simple code saja. Sini kita membuat scanner dengan nama SC, jadi ini di sini kita akan membuat string jadi pilihan dengan nama pilihan untuk menampung si scanner nanti. Jadi next slide. Jadi karena pilihannya nanti itu kemungkinan ada yang menggunakan huruf kecil, kita akan mengonversinya untuk huruf besar dengan menggunakan uppercase. Switch atau inputan nanti bagaimana pilihan yang mengambil dari pilihan. Jika user menginput C, maka kita akan memberikan info disesuaikan saja. Kita akan mengambil bagian yang bisa
mungkin ini terlalu panjang kali. Sampai 85. Di sini tambah. Kita sesuaikan panjangnya, jadi sini ada kita sejajarkan saja di sini. Oke, sudah sejajar. Jadi kita akan membuatnya secara berulang. Di sini. Kemudian nama panjang. Di sini kita menggunakan tipe data integer karena akan meminta input angka. Jadi semester next. SKS sama-sama. Ya, bagian di sini tuh SKS dulu, baru IPK di belakang. Karena IPK meminta menampung nilai double, maka kita akan menggunakan double di sini. Kemudian kita tambahkan next line di sini, scanner next line untuk membersihkan nilai dari buffer. Kemudian kita copy saja ini. Kemudian di sini kita akan memberikan boolean status. Tapi karena kita sudah membuat pada kode sebelumnya, kita akan mengcopy saja boolean status. Insert line. Udah sih.
sudah ada jadi yang di atas. Ada yang- jadi jika maka jika inputnya berhasil, maka akan keluar data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini else kemudian ditambah jika name-nya sudah ada, maka akan keluar output sudah ada di database. Lalu di bawahnya kita akan memberikan pesan error print kemudian kita akan mengambil ini lagi sebagai batas, kemudian break. Lalu kita lanjut pada case R atau read. Case R yang dimana dan kita panggil saja dbview langsung, dia akan menampilkan datanya di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Kita copy paste saja. Belum update. Di sini kita akan menampilkan lagi dbview untuk memperlihatkan yang mana akan diupdate. Jadi program akan meminta masukkan cookie atau ini akan jadi di sini ada indeks yang akan mencari sesuai dengan key yang ada di sini atau inputannya. Jadi db search key. Jadi jika indeks lebih besar dari 0 atau jika terdapat nim yang ada di dalam, maka kita akan memberikan pesan Anda akan mengupdate data. Di sini kita akan db database, kita akan mengambil get data, kemudian
index. Kita berikan batas lagi. Kita akan cut panjang hingga sampai sini. Kemudian input data baru. Karena di sini meminta inputan yang sama dengan yang di atas, jadi kita copy saja mulai dari nim. Untuk mencegah kesalahan pada penginputan, kita beri saja satu, dan satu. Lalu diberi lagi batas yang sama lagi. Sama pada di atas, kita menggunakan lagi boolean status, tapi pada kali ini dia diambil hanya ini. Status. Lalu kita akan menggunakan events lagi. Aduh, salah sini. Status. Data baru berhasil diperbarui. Kita akan hapus ini. Gagal memperbarui data. Kemudian di bawah sini kita akan berikan pesan error lagi. Set error mana? Sama dengan yang ada di sini, kita akan mengambilnya saja si dan di sini. Di sini kebalikannya, kita akan tidak ada. Jadi mahasiswa dengan inputan tadi tidak ada dalam database. Kemudian lanjut di bagian D. Seharusnya dia sejajar di sini. Yes, sama seperti sebelumnya, kita copy saja bagian di sini hingga bagian index. Jadi di sini update kita ganti dengan delay.
siswa yang akan dihapus jadi jadi kita akan mengambil indeksnya lagi jika indeks if tidak kalah. Jika indeks lebih besar sama dengan 0, maka Anda yakin menghapus data. Kita akan mengambilnya di db.get data.get index. Jadi jika status jika pilih jika pengguna menginput huruf Y, maka status database akan hapus indeks tersebut. Jadi jika kondisi status terpenuhi, maka sistem println data berhasil hapus. Kita akan berikan pesan error print. Ini video berikutnya. Lanjut. Exit. Di sini kita akan memberikan info seperti biasa.
mana semua saja yang di atas ini, kita akan mengambilnya. Maka dan exit no. Lalu untuk defaultnya kita beri pesan error saja. Tidak bisa. Dan selesai. Kita lihat. Seharusnya ini sudah ya. Jadi karena banyaknya error di sini terlihat ada 12 kayaknya nih. Kita mengulangi video. Kita akan mencari di mana Errornya. pada bagian kita periksa status new nama status. Harusnya yang kita panggil itu Index sesuai yang sebelumnya. nomor 1 alamat 1 semester 1 dan PPK 1. Errornya jadi 8. Beri berada di luar. Kita lupa tutup bagian sini. Langsung sampah. Sisa 2. Kan sudah ada. Terus di sini juga. Sepertinya di sini tidak ada index. Sini dan kita coba run. Akan Dan sudah jadi. Di sini terdapat jarak ya, spasi, berarti ada kesalahan pada di sini.
ini untuk menyempurnakannya kita tambah saja 1 2 3 4 5. Kemudian saya jajarkan saja bagian bawah juga. Mungkin karena ini coba kita hapus. Kita run ulang. Yap, sudah benar. Kita akan coba update. Kita akan mengupdate 021 ulang. Kita akan membuat data baru D0123 apakah error? Dan sudah benar, kita lihat ya, sudah ada. Coba update. Sepertinya di sini bagian delete-nya jebol, mungkin karena brick-nya tidak ada. Delete, mana delete? Sini delete. Brick. Harusnya brick ini bagian di luar itu. Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini. Untuk memperbaikinya cukup diperbaiki lewat sini saja. Jadi karena di sini Anda akan mengupdate data, kita berikan saja data mahasiswa berikut. Kemudian kita kasih /n atau bisa juga tidak usah. Jadi untuk ini kita hapus bagian ini dan bagian yang ini karena di sini kita coba lagi. Nah, sudah ada sesuai yang ada di sini. Jadi ya terserah dari bagaimana dan di sini kita akan coba delete. Dan data berhasil dihapus. Kemudian dan itulah cara pembuatan CRUD dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.